Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mahayusari Widiantari dengan NIM 221031031. Baik, di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yuk simak videonya sampai habis. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pencernaan makanan dari mulut. Nah, setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran pada sistem pencernaan yang berbentuk tabung, yang panjangnya sekitar 20 cm. Nah, pada kerongkongan ini terjadi pergerakan atau gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, kerongkongan ini juga menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Baik, lambung ini adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung ini terletak di dalam rongga perut di sebelah kiri bagian atas. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanis ini itu dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan juga mengandung makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung 3 enzim. Yang pertama itu adalah enzim pepsin, kemudian enzim renin, dan kemudian asam klorida. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptol. Sedangkan enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan kasein susu menjadi kasein. Dan asam klorida ini berfungsi untuk mengasamkan makanan dan juga membunuh kuman pada makanan. Nah, selanjutnya makanan akan melalui usus halus. Nah, tahukah Anda teman bahwa usus halus ini adalah saluran terpanjang pada saluran pencernaan. Nah, panjangnya itu sekitar 6 hingga 7 meter loh. Dan pada usus halus ini terdapat cairan khusus yang berfungsi untuk penyempurnaan pencernaan makanan loh. Sedangkan itu, pada usus halus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Nah, usus 12 jari ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan juga getah empedu. Nah, getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, di dalam getah pankreas ini mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama itu adalah enzim amilase, yang kedua adalah enzim tripsin, dan yang ketiga adalah enzim lipase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Dan yang kedua adalah enzim tripsin, itu berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga itu adalah enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini terletak di antara usus 12 jari dan juga usus penyerapan. Usus kosong ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Nah, usus kosong ini berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Nah, yang terakhir itu adalah usus penyerapan. Usus penyerapan ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, yang kemudian akan diedarkan oleh aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi makanan yang kita makan ini akan kembali lagi ke tubuh kita. Nah, selanjutnya sari-sari makanan ini akan berlanjut dicerna melalui usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh. Nah, bakteri tersebut bernama bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berfungsi untuk membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Nah, dalam proses pembusukan sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman pernah nggak ngerasain mules? Nah, pasti pernah kan?
Jadi mulus ini disebabkan oleh organ terakhir yang bernama rektum. Nah, rektum ini adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Nah, jika rektum ini terisi penuh oleh feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak sehingga akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, kemudian anus. Anus ini adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Jadi seenak-enaknya makanan yang kita makan itu tidak akan dibuang sia-sia. Masih ada sari-sari makanan yang mengalir di dalam tubuh kita yang akan menjadi energi bagi tubuh kita. Baiklah semua, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.